ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Poin yang didapatnya sebagian besar berasal dari 10 misi level berbahaya dan 2 misi level mustahil. Karenanya, ia memiliki 1.316.060 poin. Dibandingkan dengan jenius tingkat alam semesta lainnya, dia memiliki jumlah poin yang jauh lebih tinggi. Harga 10.000 kendali jiwa ini adalah 1,5 juta. Dengan harga anggota wilayah utama 70%, dia masih membutuhkan 1,05 juta. Setelah membeli 10.000 kontrol jiwa ini, bagaimana saya bisa membeli manual keempat dari coretan ruang waktu? Saat ini saya sudah hampir selesai dengan gambar hujan deras ketiga. Saya hanya perlu sepenuhnya memahami 72 keajaiban di dalamnya. Setelah itu, saya harus pergi ke gambar berikutnya. Luo Feng mengerutkan kening. 4 manual pertama dari coretan ruang waktu membutuhkan 1 juta poin. Di mana dia akan mendapatkan poin? Dan coretan ruang waktu ditinggalkan oleh makhluk hebat yang menciptakan tablet 9 alam semesta. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan Luo Feng di tubuh mozanya untuk memahami hukum ruang angkasa setiap saat. Saat dia terjebak, mudah untuk mendapatkan inspirasi dari manual. Itu juga merupakan bantuan besar untuk studinya tentang tablet 9 universe, dia pasti harus membelinya. Apapun, saya akan menyeberangi jembatan itu ketika saya sampai di sana. Karena saya hidup dan hidup, apakah saya akan terjebak? Luo Feng menggertakkan giginya. Begitu saya memelihara sarang induk dengan baik, potensinya tidak akan terbatas. Bahkan jika saya harus menggunakan semua poin saya akan tetap melakukannya. Segera, Luo Feng dengan lembut mengetuk tombol beli. 3 petunjuk segera muncul di layar. Keberhasilan kesepakatan, dikurangi 1,05 juta poin, sisa poin 266.060. Tolong tunggu, seseorang akan segera mengirimkan manualnya. Luo Feng melihat sisa poin yang dia miliki. Angka 266.060 itu benar-benar membuatnya merasakan cubitan. Poinnya tidak cukup. Dari mana dia mendapatkan poin untuk membeli coretan ruang waktu volume 4? Dan penguasa domain dalam misi harus menunggu perintah dari perusahaan alam semesta virtual. Jika perusahaan tidak mengirim apapun, tidak akan ada misi. Hanya ketika ada pesanan akan ada poin untuk diperoleh. Volume keempat adalah 1 juta poin, yang kelima adalah 10 juta, yang keenam adalah 100 juta, ya Tuhan. Luo Feng linglung. Untuk mendapatkan sumber daya terbaik, dia harus membayar harga yang mahal, dan saat ini dia hanya memiliki sedikit lebih dari 260.000 poin. Itu tidak cukup. Setelah beberapa saat, anggota perusahaan alam semesta virtual mengirim 10.000 manual kendali jiwa ke wilayah utama Gunung Yuxiang. Luo Feng secara pribadi pergi untuk menerima tas perak. 10.000 teknik pengendalian jiwa. Luo Feng meletakkan tas kerja di tabletnya, dengan sekali klik, dia membukanya. Di dalam tas itu ada sebuah buku. Buku ini lebih besar dari laptop 14 inci biasa, dan tebalnya 12 cm. Halamannya sangat tipis, seluruh buku berisi hampir 5.000 halaman. Di sampulnya, itu memiliki 10.000 kendali jiwa di atasnya, dan di sudutnya ada nama yang ditandatangani tipu. Tipu, inikah makhluk yang menciptakan teknik ini? Pikir Luo Feng. Dia memasukkan nama di laptopnya untuk menemukan beberapa informasi tentang tipu. Namun hasilnya menunjukkan bahwa otoritasnya tidak cukup untuk mendapatkan apapun. Pengendalian 10.000 jiwa ini adalah salah satu teknik teratas untuk mengendalikan sarang induk. Untuk dapat membuat teknik seperti itu, pencipta ini harus memiliki posisi yang sangat tinggi dalam kemanusiaan. Dengan status anggota wilayah asal saya masih belum memilikinya. Otoritas yang cukup untuk menyelidikinya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak memikirkannya lagi, dia membuka buku tebal itu dan mulai membaca, semakin memahami saat dia membaca. Di antara 29 teknik untuk mengontrol sarang induk, 10.000 kontrol jiwa memiliki efek yang kuat. Tuan Sektor dapat mengontrol sarang induk tingkat Tuan Sektor, namun persyaratannya sangat keras. Menurut apa yang dipahami Luo Feng sebelumnya, hal terpenting tentang teknik ini adalah 10.000 kendali jiwa. Hal utama adalah multitasking ke tingkat yang sangat tinggi. Dan amplitudo energi roh Luo Feng mencapai lebih dari 3.200, yang berarti setiap kesadarannya pada tingkat puncaknya dapat secara bersamaan mengendalikan lebih dari 3.200 energi roh. 10.000 soul control dibagi menjadi 5 level. Tingkat 1:1 keadaan pikiran. Tingkat pukul 2 10 kondisi pikiran. Tingkat 3:100 kondisi pikiran. 4. 1000 kondisi pikiran. 5. 10.000 kondisi pikiran. Level 1 itu sangat sederhana. Pembaca roh tingkat penguasa sektor normal harus melakukan pekerjaan yang sangat sedikit untuk mencapai kesuksesan. Saat dia mencapai tingkat itu, seseorang dapat mengendalikan satu budak jiwa.
Level 2 jauh lebih sulit, menyelesaikannya akan memungkinkan seseorang untuk mengontrol 10 budak jiwa. Pembaca roh penguasa sektor normal harus menggunakan banyak upaya untuk mencapai tahap ini. Level 3 sangat sulit. Pertama, seseorang harus mencapai hingga 100 dalam amplitudo jiwa bahkan untuk memiliki kesempatan mencapai tahap ini. Bahkan dengan amplitudo energi roh mencapai batas penguasa sektor normal 100, akan membutuhkan bertahun-tahun untuk belajar dan berlatih untuk benar-benar dapat mengendalikan hingga 100 budak jiwa. Level 4 bahkan lebih sulit. Pembaca roh penguasa sektor biasanya tidak memiliki harapan untuk mencapai ini, karena pertama-tama amplitudo energi roh mereka harus mencapai 1000. Biasanya, hanya beberapa kaisar tingkat kematian yang bisa mencapai tingkat ini. Bahkan jika amplitudonya mencapai 1000, menyelesaikan level ini sangat sulit. Level ini memungkinkan seseorang untuk mengendalikan 1000 budak jiwa. Level 5 adalah level legendaris. Persyaratan pertama adalah amplitudo energi roh seseorang harus mencapai 10.000. Namun, bahkan di antara makhluk pemimpin negara alam semesta yang hebat, sangat sedikit dari mereka yang mencapai level seperti itu. Menurut buku, level ini adalah level yang bahkan tidak pernah dicapai oleh pencipta, itu ditulis hanya menurut teori dan imajinasi logis. Bahkan penciptanya tidak mencapai persyaratan amplitudo energi 10.000 roh ini. Persyaratan ini saja telah membuat begitu banyak kematian yang tak terhitung jumlahnya tidak memiliki kesempatan sama sekali, apalagi pelatihan yang lebih keras untuk itu. Namun saat seseorang menyelesaikannya, kekuatannya akan menakutkan, karena mereka akan mampu mengendalikan 10.000 budak jiwa. 10.000 budak jiwa, mereka semua adalah budak yang bisa berlatih sendiri, seru Luo Feng. Namun, persyaratannya terlalu keras. Menurut dugaanku, pewarisan catatan iblis itu dibagi menjadi 3 level. Level pertama mencapai level 3333. Amplitudo energi roh seseorang mungkin akan mencapai 10.000 hanya jika seseorang menerima sepenuhnya warisan itu. Dan lebih dari tak terhitung jumlahnya tahun, tidak ada yang pernah menyelesaikan seluruh warisan, mencapai amplitudo 10.000. Itu pasti hampir mustahil. Yang kelima, bahkan penciptanya tidak pernah mencapainya, dia hanya menyimpulkan dan membayangkannya. Namun, untuk perusahaan alam semesta virtual untuk menjualnya, makhluk puncak perusahaan pasti telah mengkonfirmasi bahwa level 5 ini mungkin. Luo Feng sangat jelas bahwa makhluk paling puncak dari perusahaan adalah kekuatan yang bahkan pencipta catatan iblis tidak bisa melawan. Menutup manual, Luo Feng tersenyum saat dia duduk di depan mejanya, dia dalam suasana hati yang baik. Menurut deskripsi buku, seseorang harus menyelesaikan level ketiga dari 10.000 kontrol jiwa untuk mendapatkan jaminan mengendalikan sarang induk tuan sektor. Seseorang harus menyelesaikan level keempat untuk memiliki kesempatan menggunakan energi abadi untuk mengendalikan sarang induk abadi. Adapun tingkat 5, bahkan penciptanya belum menyelesaikannya, dia hanya mengatakan bahwa seseorang akan sangat kuat jika dia menyelesaikannya. Orang harus tahu bahwa bahkan sarang induk yang tidak mati pun hanya dapat menghasilkan begitu banyak prajurit serangga yang tidak dapat mati. Saat seseorang menyelesaikan level 5, mengendalikan 10.000 budak jiwa, masing-masing dari mereka dapat berlatih sendiri dengan pemikiran masing-masing. Itu seperti mengendalikan 10 hingga 100 sarang induk yang tidak akan mati, itu benar-benar luar biasa. Penciptanya murni berfantasi dan bermimpi. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Hanya mencapai amplitudo energi roh 10.000 tidak dapat dipercaya. Bahkan selama triliunan tahun ini, belum ada orang yang menyelesaikan warisan catatan iblis. Jelas level 5 ini bahkan lebih sulit daripada menjadi ksatria alam semesta. Menurut tekniknya, semakin tinggi amplitudonya, semakin mudah untuk dilatih. Luo Feng tampak bahagia. Teknik tersebut menggunakan amplitudo sebagai fondasi. Semakin kuat fondasi ini, semakin mudah untuk melatihnya, dan itu juga akan menentukan seberapa tinggi yang akan dicapai. Dengan kekuatan amplitudo jiwa 100, seseorang akan segera mencapai tingkat 100 kondisi pikiran ketiga. Biasanya semakin dekat dengan batasnya, semakin sulit untuk ditingkatkan. Hal ini mengakibatkan periode pelatihan dan studi yang lama. Namun, amplitudo energi roh Luo Feng lebih dari 3.200. Melatih tingkat ketiga dari 100 kondisi pikiran hanyalah berjalan-jalan di taman. Fondasinya kokoh, melatih ini secara alami berkali-kali lebih mudah daripada yang amplitudonya hanya mencapai 100. Menurut buku ini, yang tertinggi yang bisa saya tuju adalah level keempat pikir Luo Feng. Namun, jelas level 4 ini jauh lebih sulit. Setelah teknik ini, meskipun menekankan pentingnya amplitudo, dalam hal pemahaman hukum dan kuantitas energi roh itu sendiri, mereka semua memiliki persyaratan juga. Biasanya mereka yang tidak mati menggunakan energi abadi untuk berlatih hingga tingkat 4. Menggunakan energi dunia untuk menyelesaikan tingkat ini jauh lebih sulit. Setelah rencana ditetapkan, Luo Feng mulai berlatih di dalam ngarai Dewa Binatang.
Tubuh buminya terbenam dalam inti mutiara yang mengendalikan benang energi dunia dan melatih 10.000 kendali jiwa. Inti mutiara adalah inti jiwa Luo Feng, inti energi, tingkat penguasa domain dipecah menjadi energi genetik dan roh. Namun setelah tingkat penguasa sektor, mereka semua menjadi energi dunia. Tubuh Mosa sedang mempelajari hukum luar angkasa. Binatang bertanduk emas itu melanjutkan penyalinan dan ukirannya, mempelajari kehadiran dewa binatang itu. Ketika lelah, ia akan melatih cakar langitnya yang sobek. Saat ia merasa segar, ia akan mengukir dan mempelajari keberadaan dewa binatang buas. Penelitian ini benar-benar mempercepat pertumbuhan kekuatan cakarnya. 3 tubuh semua dilatih secara bersamaan. Pemahaman hukum, 10.000 kontrol jiwa, kehadiran dewa binatang, ketiganya meningkat. Ngarai dewa binatang, sangat luas dan sunyi. Lebih dari 100 juta duduk di sekitar patung dewa binatang besar. Bahkan di sepanjang gua di Ngarai, jumlah yang tidak mati berkisar hingga ratusan ribu. Di dinding gua, di satu gua tertentu, duduk seorang pria lapis baja batu abu-abu. Itu adalah kebu yang lebih tua, dia melihat ke bawah seolah-olah dia sedang mempelajari patung dewa binatang. Sebenarnya, sudut matanya memperhatikan satu individu tertentu di sekitar patung, Luo Feng. Sudah 100 tahun, manusia ini duduk di sana dan bahkan tidak bergerak sama sekali. Bahkan Dilan dan Sivan Qi, kedua mayat hidup itu bahkan tidak bergerak. Penatua kebu menggertakkan giginya. Keduanya telah menghentikan semua klan ras tanduk emas untuk mendekat dan mengganggu pelatihan Luo Feng. Adapun membunuh Luo Feng, benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya. Dalam sekejap mata, 182 tahun telah berlalu. Selama periode ini, lebih dari 100 juta prajurit yang duduk bersila di sekitar patung dewa binatang besar bersama dengan yang ada di gua dinding, 99% dari mereka tidak pernah bangun sekalipun. Bagi para pejuang alam semesta ini dengan rentang hidup yang sangat panjang, 182 tahun yang singkat bukanlah apa-apa. Sivan Qi dan Dilan duduk bersila di belakang Luo Feng, energi abadi mereka yang tak berbentuk melindungi lingkungan Luo Feng dengan baik. Tuan Dilan, Yang Mulia Luo Feng telah berlatih di sini selama hampir 200 tahun, dan dia bahkan tidak memiliki rencana yang solid, kapan dia akan berakhir? Sivan Qi menoleh ke Dilan dan bertanya. Dilan tertawa acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya, Yang Mulia mungkin ingin berlatih selama dia bisa. Mereka berdua menatap Luo Feng secara bersamaan. Luo Feng duduk di sana dan meregangkan lehernya, menggerakkan pinggangnya dan dengan suara keras dia langsung berdiri. Yang Mulia, Dilan dan Sivan Qi berdiri. Hal ini menyebabkan 5 sektor Lord dan Kasna di belakang membuka mata mereka dengan kaget, dengan cepat berdiri. Beberapa tahun ini, maaf merepotkan kalian semua. Luo Feng berbalik dan tersenyum. Tidak masalah, kata Dilan. Hampir 200 tahun bukan apa-apa. Aku masih mengira kamu akan berada di sini selama puluhan ribu tahun. Sivan Qi tersenyum. Luo Feng berbalik untuk melihat patung dewa binatang besar itu, berseru di dalam. Pelatihan selama puluhan ribu tahun. Benar, jika bukan karena sarang induknya di bumi, dia tidak akan terburu-buru untuk kembali. Tinggal di sini dan mengamati patung dewa binatang ini, menyalinnya, itu memberinya pemahaman yang lebih baik tentang kehadiran dewa binatang, yang sangat bermanfaat. Meskipun dia bisa melihat gambar dari kapal planet Yunmo dan membandingkannya, gambar dan proyeksi bahkan memiliki tekanan yang sama. Namun tingkat perasaan masih sedikit berbeda. Perspektif saya masih sangat rendah, salinan patung dewa binatang besar saya akan cukup untuk saat ini. Bagaimanapun, keberadaan sebenarnya ada di patung dewa kecil. Dan kecepatan belajar hanya sedikit lebih lambat, sekitar setengahnya, saya masih bisa ambil. Luo Feng tidak memiliki jalan lain. Tidak peduli apa, dia masih anggota perusahaan alam semesta virtual. Dan dia adalah utusan pengawas. Sudah ditetapkan bahwa dia tidak akan bisa tinggal terlalu lama. 1. Dia mungkin memiliki misi yang harus dilakukan. 2. Sudah waktunya untuk kembali dan mengendalikan sarang induk itu. Dia telah menghabiskan begitu banyak untuk itu, saat dia mengambil kendali itu akan menjadi anggota tubuhnya. Bahkan Huyan Bo menganggap kendali pasukan serangga tak berujung sebagai kekuatan yang cukup untuk bertahan melawan musuh yang kuat. Itu berarti bahwa sarang induk tingkat penguasa sektor memang sekuat mayat hidup, setidaknya menghentikan dan menghalangi mereka, paling baik digunakan seperti itu. Dan saat itu menjadi level abadi, maka itu benar-benar tidak masuk akal, menciptakan pasukan serangga abadi, betapa kuatnya itu. Pergi sekarang, Sivan Qi terkejut, di sampingnya Kasna juga berkata, jika Yang Mulia tidak memiliki urusan, Anda dapat mengunjungi lebih banyak lagi rumah pacuan tanduk emas kami. Tidak, terima kasih, saya memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau tidak, saya tidak akan menghentikan studi saya tentang patung itu secara tiba-tiba. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Yang Mulia memiliki beberapa wahyu? Sivan Qi bertanya dengan rasa ingin tahu.
Hanya mempelajari timbangan, kata Luo Feng. Si Fan Qi mengangguk, perlombaan tanduk emas kami telah lama menemukan sifat khusus dari sisik, dan pembuluh darah memicu riak, adapun hukumnya, yang tidak kami ketahui. Selama seseorang tidak mati, dia akan segera mengetahuinya. Sifat ini, dan karena pembuluh darahnya, patung itu telah menarik begitu banyak orang di sini untuk dilatih. Bahkan para pejuang kemanusiaan pun tertarik, lihat ke belakang ke kiri, ada 3 pejuang manusia. Ketiganya adalah manusia abadi tingkat kaisar. Luo Feng berbalik untuk melihat, ketiganya duduk di sana bersila, mengendalikan aura mereka, Luo Feng bahkan tidak mengenali mereka bertiga. Perlombaan tanduk emas mengeluarkan perasaan batu dan batu, itu adalah perasaan dari dalam. Apakah itu binatang luar angkasa atau manusia, mereka semua mengeluarkan perasaan daging dan darah. Bahkan mungkin ada manusia yang lebih kuat di sekitar, tetapi mereka mungkin tinggal di istana Doyan di samping. Si Fan Qi menjelaskan, tingkat makhluk itu, aku tidak tahu. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, baiklah, saya sudah selesai di sini. Saya sangat senang datang ke sini ke dunia Laos. Keramahan dan perawatan Anda, si Fan Qi, saya akan mengingatnya. Tidak apa-apa. Penatua si Fan Qi sangat senang mendengar ini. Ketakutan terburuk untuk bersikap baik adalah bertemu dengan orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan kata-kata Luo Feng telah membuat kakek yang hampir seperti kakek ini, si Fan Qi, yang telah melindunginya selama hampir 200 tahun, sangat bahagia. Penatua si Fan Qi, Dylan juga berbicara, kalau begitu kita akan pergi. Si Fan Qi mengangguk. Kasna, kita akan bertemu lagi. Luo Feng tersenyum pada putra pemimpin suku pagoda, Kasna. Mari kita bertemu lagi. Kasna mengangguk. Luo Feng dan Dylan tersenyum. Ayo pergi, Luo Feng memerintahkan. Sou. Luo Feng, Dylan dan 5 penjaga sektor Lord semuanya dengan cepat bergegas ke langit dan saat mereka terbang, Luo Feng mengambil kapal planet Yunmo dari dunia internalnya dan pintu kabin terbuka, 7 dari mereka terbang masuk. Di dalam ruang kendali, Luo Feng dan kelompoknya berdiri di dalam, menatap patung Dewa Binatang melalui simulator eksternal. Ayo pergi. Patung Dewa Binatang besar. Luo Feng menatap ke bawah, mendesah dalam. Dibandingkan dengan tablet kota suci, pertemuan di ngarai Dewa Binatang bahkan lebih penting untuk pelatihannya. Mempelajari tablet suci dan memperoleh level Nansen 36 tidak dapat dibandingkan dengan 182 tahun dia terus-menerus menyalin patung itu, sambil perlahan memperkuat dan menyempurnakan kehadiran Dewa Binatang. Kehadiran ini, dalam 2 tahun awal studi hampir dapat diabaikan, dengan efek yang sangat lemah, paling-paling memungkinkan binatang bertanduk emas untuk melepaskan cakarnya yang merobek langit hanya dengan sedikit efek. Namun sekarang, setelah 182 tahun, kendali Luo Feng atas kehadiran Dewa Binatang mengalami beberapa kemajuan. Mungkin dibandingkan dengan teknik Dewa Binatang buas yang sebenarnya, itu adalah sepertriliun kekuatannya. Namun, patung Dewa Binatang yang diukir oleh binatang bertanduk emas itu sudah memiliki beberapa tekanan. Ya, tekanan. Dan dengan kehadiran Dewa Binatang buas yang ditanamkan di cakarnya yang merobek langit, itu membuat cakarnya yang merobek langit mencapai tingkat yang menakutkan. Pemahaman hukum emas dan ruang angkasa saya sekarang, dalam hal kekuatan, kehadiran Dewa Binatang telah melampaui sisi pemahaman hukum saya. Luo Feng berpikir, jika saya terus berlatih dan membuat kehadiran lebih kuat, itu akan menjadi kartu truf utama saya. Dia tahu bagaimana menggunakannya tanpa benar-benar memahaminya. Keajaiban riak patung, Luo Feng tidak memahaminya sama sekali, 100% pemahaman nol. Namun itu tidak menghentikannya untuk menggunakannya. Setidaknya setelah ratusan juta kali menyalin patung itu dan memperbaikinya, itu membuatnya memahami amplitudo kekuatan yang diberikan oleh kehadiran Dewa Binatang kepadanya yang melebihi sisi hukum asalnya. Kehadiran Dewa Binatang, pemahaman hukum, 10.000 teknik pengendalian jiwa, 182 tahun ini, Luo Feng terutama mempelajari 3 ini. Patung Dewa Binatang adalah kejutan terbaik baginya. Dan kecepatan pemahaman hukumnya juga merupakan kejutan yang menyenangkan. Pemahaman tingkat penguasa sektor juga jauh lebih cepat. Tingkat penguasa sektor suatu hari, itu mirip dengan 1 tahun penguasa domain, 182 tahun mirip dengan puluhan ribu tahun. Dan 10.000 pelatihan teknik pengendalian jiwa juga dianggap cepat. Level 1, dia butuh 3 hari. Level 2, dia butuh 1 tahun. Level 3, dia baru saja menyelesaikannya di tahun ke-182. Sebenarnya dibandingkan dengan pembaca roh puncak penguasa sektor normal yang membutuhkan lebih dari 1 juta tahun untuk menyelesaikannya, penyelesaiannya dari tingkat ketiga dalam beberapa ratus tahun sudah tidak masuk akal. Fondasinya kokoh, hanya tekniknya sendiri yang rumit, sehingga butuh lebih dari 100 tahun untuk menyelesaikannya.
Saat dia menyelesaikan level 3, dia tidak bisa menunggu lagi dan memutuskan untuk segera pergi ke bumi. Berdiri di ruang kontrol, dia menatap patung Dewa Binatang, banyak pikiran berkelebat di benaknya. Si Luo Duo, terima kasih telah mengizinkanku mengalami kehadiran Dewa Binatang. Luo Feng bergumam, dan terima kasih kepada Tetua Kebu, jika bukan karenamu, aku bahkan tidak akan datang ke sini ke ngarai Dewa Binatang. Babata, berangkat, Luo Feng memerintahkan. Gemuruh, kapal planet Yunmo melaju kencang dan bergegas ke langit, terbang tinggi di atas Lost World dan dengan cepat menembus atmosfer keluar angkasa. Ngarai Dewa Binatang, Penatua si Fanqi dan Kasna melihat ke atas dan melihat kapal itu pergi, menghilang ke langit. Mereka sudah pergi, kata Kasna pelan. Misiku untuk menjaga Luo Feng sekarang sudah selesai sepenuhnya. Kasna, ayo kembali ke suku. Tetua si Fanqi berkata. Kasna menjawab dengan hormat, ya guru. Penatua melambai dan Kasna memasuki dunia internalnya. Teleportasi. Kasna segera menghilang dari ngarai Dewa Binatang, secara bersamaan muncul di dalam suku pagoda. Penatua Kebu yang telah dengan sabar menunggu kesempatannya di gua ngarai melihat ke atas saat kapal planet Yunmo menghilang ke langit. Sambil menggertakkan giginya, Luo Feng manusia ini benar-benar gila. Dia datang ke ngarai Dewa Binatang dan tidak pernah sekalipun mengunjungi istana Doyan atau berbicara dengan manusia lain di sana. Dia hanya duduk di sana dan berlatih. Si Fanqi dan Dylan mengikuti dan melindunginya. Seperti robot, tidak pernah meninggalkan sisinya sama sekali. Dan saat dia menyelesaikan studinya, dia segera mengambil kapalnya dan pergi. Si brengsek ini, serius. Bagaimana Penatua Kebu tidak marah? Ada lebih dari 100 juta prajurit yang berlatih di sana. Sebenarnya, ada ratusan penguasa sektor dan penguasa domain yang dikendalikan dan ditanam oleh Kebu di sana. Beberapa rencana telah dibuat, Penatua Kebu sudah siap untuk mengorbankan dirinya sendiri. Namun dia tidak menyangka, Luo Feng tiba dan segera mulai berlatih, langsung pergi setelah dia selesai, tidak ada kesempatan sama sekali. Tuan, saya tidak bisa menggunakan rencana apapun untuk membunuh manusia Luo Feng. Penatua Kebi segera menggunakan penguasa sektor yang dia kendalikan untuk memasuki jaringan alam semesta virtual dan mengirimkan laporan rahasia. Ia melewati banyak siklus pengkodean, akhirnya menjadi salah satu dari sekian banyak surat di jaringan jagat maya. Itu akhirnya memasuki kotak surat anggota tingkat pelancong bintang. Anggota pengembara bintang itu adalah salah satu yang tinggal di negara alam semesta Huangmen. Dalam pemisahan ruang negara dewa, dia dengan cepat melaporkan ke tingkat atas. Bima Sakti, di dalam atmosfer planet biru kehijauan itu, sebuah kapal segitiga berwarna merah darah dengan cepat melewati atmosfer dan mengaktifkan perangkat penyelubungnya. Sistem keamanan bumi saat ini tidak memiliki cara untuk mendeteksi kapal planet Yunmo yang baru. Saya kembali. Luo Feng berdiri di ruang kendali kapal dan menatap benua buram di bawah. Setelah kapal menembus lapisan awan, ia kemudian dapat melihat daratan yang terus-menerus dengan jelas di bawah, banyak kota, jalan raya, Ia juga kadang-kadang melihat beberapa lahan kosong yang dilestarikan secara khusus pada periode Nirwana Agung. Saat ini semua ini adalah properti museum dan dilestarikan agar banyak generasi muda dapat melihat dan mengalaminya. Pintu kabin terbuka dan Luo Feng membawa Dylan dan yang lainnya keluar dari kapal, menyimpannya kembali di dunia internalnya. Termasuk waktu yang dihabiskan di alam semesta yang gelap, saya telah jauh dari bumi selama sekitar 183 tahun, seru Luo Feng. Yang mulia bahkan belum mencapai usia 500 tahun. Secara alami, Anda merasa bahwa waktu ini lama, ketika Anda melangkah ke tingkat penguasa sektor, waktu yang Anda habiskan hanya untuk membuat teknik Anda sendiri akan mencapai ribuan tahun. Hanya maka Anda akan menyadari, bahwa bagi para pejuang alam semesta, ratusan hingga ribuan tahun memang tidak lebih dari sekejap mata. Dylan tersenyum. Luo Feng menatapnya tanpa berkata-kata. Selama ribuan tahun, sekejap mata? Dia bahkan belum hidup selama 500 tahun, bahkan tidak setengah berkedip. Mari kita pulang, Luo Feng memerintahkan. 7 segera menghilang dari udara dan muncul di udara di atas kota yang Zhou di benua Asia, dengan cepat memicu pemberitahuan dari 3 penjaga sektor yang ditempatkan di sana. Ini adalah 3 dari 5 penjaga dari tim Luo Feng yang dia tinggalkan di bumi. Salam yang mulia. 3 penguasa sektor naik ke langit dan berlutut di udara. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Dia segera memasuki rumahnya setelah itu dan karena seluruh sistem pertahanan tempat tinggalnya dikelola dan dirancang oleh Babata, sebagai AI hidup, jumlah upaya yang dia lakukan membuat sistem itu menjadi AI berkualitas sangat tinggi, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan bentuk kehidupan. Kedatangan Luo Feng secara alami tidak akan memicu serangan dari AI. Kamu bahkan tidak memberitahuku ketika kamu kembali.
Su Xin yang awalnya duduk di halaman kuno yang tenang dengan ratusan tahun sejarah memandang Luo Feng dengan kaget saat dia menatap dengan mata terbelalak. Setelah itu dia tersenyum, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kunjunganmu ke perlombaan tanduk emas dunia Laos akan memakan waktu lama. Saya pikir itu akan memakan waktu ratusan hingga ribuan tahun, setidaknya kamu tega untuk kembali. Luo Feng tertawa bersama. Sebenarnya, alasan utama kepulangannya adalah sarang induk klan serangga. Tentu saja dia tidak bisa mengatakan ini atau Su Xin pasti akan marah. Bukankah kita bertemu di dunia maya? Kata Luo Feng. Bagaimana bisa sama? Su Xin tiba-tiba menunjukkan senyum aneh. Haruskah kita mengadakan upacara untuk kepulanganmu? Ah, lupakan saja, kata Luo Feng. Pertemuan keluarga, Tuhanku. Dibandingkan dengan keluarganya terakhir kali dia kembali, keluarga Luo jauh lebih besar dari sebelumnya. Orang harus tahu bahwa dalam sejarah Cina, ada beberapa keluarga kerajaan yang bertahan selama 200 hingga 300 tahun, dan anggotanya sudah mencapai puluhan ribu. Selama kembalinya Luo Feng di masa lalu, hanya ada lebih dari 500 anggota laki-laki, seluruh jumlah lebih dari 1000, dan seiring generasi kemudian, jumlah istri yang menikah juga semakin konyol. Dia tinggal di bumi selama 50 tahun. Sekarang sudah 183 tahun lagi. Anggota termuda dari keluarga itu sudah menjadi cucu generasi ke-26 Luo Feng. Hanya menghitung mereka yang memiliki garis keturunan saja mencapai lebih dari puluhan ribu. Jika dia termasuk para istri, maka itu akan menjadi lebih besar. Dan yang paling berani dari semuanya adalah Luo Kedi. Istrinya saat itu mencapai lebih dari 100, sekarang istrinya saja mencapai 1021. Dan karena dia memiliki banyak putra, ditambah lagi itu masih tahap awal ekspansi keluarga. Oleh karena itu, garis keturunan Luo Kedi saja berstatus cukup tinggi dalam keluarga. Lupakan, pemimpin keluarga ini belum kembali dalam hampir 200 tahun. Kami pasti harus mengadakan pertemuan ketika kamu kembali. Su Xin mengejek. Tidak ada jalan lain, ada terlalu banyak orang. Luo Feng tertawa tak berdaya. Baru hampir 500 tahun dan laki-laki dalam keluarga telah mencapai ratusan ribu. Saya akhirnya mengerti, bagaimana keluarga kuno di alam semesta itu memiliki triliunan dalam keluarga mereka, memiliki sekelompok penguasa sektor hanya dalam keluarga. Apa yang aneh tentang itu? Seru Su Xin. Sejarah China selama perang 3 kerajaan, berapa banyak yang tersisa dari populasi kita saat itu? Namun lebih dari 1000 tahun kemudian, jumlahnya masih melebihi 1 miliar. Dan ini adalah ketika makanan terbatas, banyak generasi perang, rentang kehidupan terbatas. Jika kita hanya memperluas, dalam 100 hingga 200 tahun lagi, populasi keluarga yang melebihi 100 juta akan sangat normal. Luo Feng merasa kemampuan reproduksi manusia bahkan lebih menakjubkan dari sebelumnya. Bukan jumlah umat manusia, selama mereka memiliki cukup ruang, makanan, lingkungan kelangsungan hidup, bahkan jika mereka hanya memulai dengan beberapa puluh pria dan wanita, setelah 100 juta tahun, jumlah itu tidak akan terbayangkan. Oleh karena itu, menciptakan negara alam semesta tidak sulit. Masalahnya adalah tidak ada cukup wilayah. Luo Feng mengunjungi keluarga dekatnya dan Mei Wen serta beberapa teman lainnya. Lagi pula, dia bahkan belum hidup selama 500 tahun, dan rentang hidup seorang pelancong bintang saja mencapai 1000 tahun. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang masih hidup. Seperti Mei Wen. Dengan sumber daya Luo Feng, bahkan jika mereka tidak bekerja terlalu keras, dia masih mencapai level bintang. Dengan sumber daya yang cukup untuk dipelihara, bahkan seekor babi dapat mencapai level penguasa sektor. Tentu saja jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk memelihara babi mungkin cukup untuk memelihara 1 juta penguasa sektor. Setelah tinggal di rumah selama beberapa hari, Luo Feng membawa Dilan dan menuju Shenrongjia. Shenrongjia, di sana berdiri sebuah kastil kuno dengan luas hampir 10 km. Itu disebut kastil kuno tetapi sebenarnya, dalam hal ukuran itu hampir sebuah kota. Sou, Luo Feng dan Dilan langsung muncul di depan kastil. Kastil kuno. Luo Feng melihat kastil ini. Ada tanda-tanda usianya di dinding, tanaman tersebar di sekelilingnya, dan di atasnya Anda bisa melihat siluet. Energi tak berbentuk sangat kuat, mereka semua setingkat alam semesta. Ada tim budak tingkat alam semesta yang bertugas menjaga kastil ini. Rumble, pintu masuk utama kastil terbuka. Dari dalam berjalan keluar 4 orang, dan di belakang mereka ada sekelompok penjaga budak tingkat alam semesta. Salam Tuan. Salam yang mulia. 4 membungkuk hormat, semua budak berlutut. Divan, Bai Kalo, dan 2 penjaga penguasa sektorku, sudah berat bagimu, kata Luo Feng. Ini adalah tempat Bai Kalo dan Divan bertanggung jawab, 2 penjaga sektor berada di sana untuk membantu. Luo Feng tampak terkejut pada Divan. Divan, kamu telah menembus ke tingkat penguasa sektor?
Dengan dua tetua di sini untuk membantu saya, ada suatu hari ketika saya berada di sebuah gunung di Shenrong Jia melihat keluar angkasa, dan secara tidak sengaja saya menerobos. Divan yang botak berkata dengan hormat. Divan dan Bai Kalau adalah budak jiwa yang dia terima sebelumnya. Saat itu, dia hanya tahu jejak jiwa budak dan menggunakannya untuk mengendalikan mereka. Jumlah budak yang bisa dia miliki sangat sedikit. Bahkan dengan kekuatan Huyan Bo, dia hanya mengendalikan 9 budak yang tidak bisa mati. Itu menunjukkan betapa kecilnya batasnya, dan Luo Feng masih memilih keduanya karena dia melihat kemampuan dan potensi mereka. Divan adalah seorang budak sejak lahir dan bekerja keras. Bahkan tanpa sumber daya yang baik, dia masih mencapai level 9 alam semesta. Bai Kalau adalah seorang jenius yang melebihi gurunya Nuo Lansan. Setelah mengikuti Luo Feng, mereka dengan mudah menerobos ke tingkat penguasa domain dan dengan kabin nutrisi yang disediakan Luo Feng, meskipun tidak sebagus yang tersedia di perusahaan Virtual Universe, dalam beberapa dekade, mereka berdua mencapai Domain Lord level 9. Dari Domain Lord level 1 hingga 9, cairan nutrisi tidak menjadi masalah bagi Luo Feng. Adapun tingkat penguasa sektor, dia tidak bisa melakukannya seperti sebelumnya. Divan dan Bai Kalau repot-repot mencapai Domain Lord level 9 lama. Saat Luo Feng meninggalkan 5 penjaga penguasa sektor terakhir kali dia kembali, 2 penjaga itu bisa mendekati prajurit puncak penguasa sektor 5 ini untuk mendapatkan bimbingan. Namun Divan menerobos lebih awal ke tingkat penguasa sektor. Dan dengan teknik dan sumber daya yang mulia, terobosan ini seharusnya bahkan lebih sulit daripada ketika aku berlatih sampai alam semesta level 9 saat itu, kata Divan. Luo Feng tertawa. Bekerja keras. Luo Feng menyemangatinya, Bai Kalau, kamu harus mengikutinya. Ya Tuan, Bai Kalau membungkuk. 2 budak jiwa ini, itu adalah rencana awalnya untuk berinvestasi besar pada mereka dan akhirnya membawa mereka bersamanya dalam pertempuran. Namun, setelah dia melatih 10.000 jiwa kontrol, jumlah budak jiwa yang bisa dia kendalikan telah tumbuh jauh lebih besar. Apalagi dengan sarang induk klan serangga di tangan, pandangannya melebar. Prajurit puncak penguasa sektor normal tidak akan berguna baginya. Rencananya sekarang adalah, teruslah mengasuh Divan dan Bai Kalau dengan berat. Bagaimanapun, mereka adalah budak jiwa, dan pasti setia. Dia akan membiarkan mereka melindungi keluarga Luo dengan baik. Setelah mengobrol dengan mereka berdua sebentar, dia dengan cepat mencapai inti dan tempat paling berbahaya dari kastil kuno. Luo Feng menggosok pagar dan menatap bola bundar besar di bawah. Diameternya melebihi 800 meter, dan permukaannya memiliki banyak rongga dengan gas beracun yang keluar dan menyebar. Itu membuat seluruh sarang induk terlihat buram saat kabut racun menyelimuti area tersebut. Banyak penjaga budak tingkat alam semesta bahkan tidak berani mendekat. Sarang induk klan serangga. Dylan juga melihatnya. Sarang induk ini adalah harta yang sangat besar. Dengan pikiran, Luo Feng menempatkan sarang induk koma di dalam dunia internalnya, meninggalkan lubang besar yang kosong dengan gas beracun yang masih ada. Kita bisa menyingkirkan kastil kuno ini. Luo Feng memerintahkan. Divan dan Bai Kalau, kalian berdua kembali ke kediaman Luo dan menemui Susin untuk menunggu perintahnya. Ya Tuan, keduanya mematuhinya dengan hormat. Keduanya menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Kalian berdua penjaga sektor, ikuti aku. Luo Feng memerintahkan. Adapun tentara budak, terus menunggu di sini untuk perintah lebih lanjut. Ya Tuan, tentara budak mematuhi secara bersamaan, mengguncang tanah dan langit. 2 penjaga penguasa sektor juga mematuhinya. Luo Feng tidak tinggal lebih lama lagi. Dia segera terbang menuju kota Yang Zhou dengan 2 penguasa sektor dan Dylan. Karena dia telah menempatkan sarang induk di dunia internalnya dan dia telah menyelesaikan level ketiga dari 10.000 kendali jiwa, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia memutuskan untuk segera mengunci diri di rumah dan menggunakan seluruh energinya untuk mengendalikan ratu sarang induk klan serangga.